Bapak dan Ibu sekalian, tekanan terhadap konsumsi pangan ini ya akhir-akhir ini menjadi sangat luar biasa. Dalam beberapa waktu terakhir kita menyaksikan bagaimana orang berebut membeli minyak goreng murah dan hari-hari terakhir beras ya. Jadi kalau menurut data itu 1 dari 10 orang Indonesia, kita bicara prevalence of undernourishment, itu asupan gizinya, asupan kalorinya kurang dari yang seharusnya, yaitu di bawah 70% kalau kalorinya. Nah kemudian kita kalau melihat data seperti yang terjadi dilihat di peta ya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, ya tadi cukup berhasil sebetulnya dalam beberapa hal membangun ketahanan pangan, tapi soal pemerataan kita masih punya banyak masalah. Ya, kita bisa lihat di beberapa wilayah di Indonesia Timur, di Kalimantan dan sebagian Sumatera, indeks ketahanan pangan kita masih rendah yang artinya menunjukkan kemampuan untuk produksi, kemampuan untuk menyediakan distribusi dan sebagainya, termasuk akses itu masih bermasalah. Dan kemudian banyak lagi ancaman terhadap ketahanan pangan, mulai persoalan konflik geopolitik regional dan sebagainya dan sebagainya. Dan kemudian yang paling nyata adalah juga perubahan iklim dan seterusnya. Nah ini berat ya Pak Arief ya. Bagaimana Pak Arief sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan menghadapi begitu banyak tantangan yang seperti itu? Silakan Pak Arief. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Derajat, sahabat saya. Guru juga nih sebenarnya beliau ini. Jadi tergabung dalam Pokja Pangan Nasional juga, ya. Bapak Ibu para pembicara. Kalau saya lebih suka menyampaikannya, ini bukan masalah ya, tetapi ini challenge ya. Kalau semua bilang masalah-masalah, nanti nggak kerja-kerja ya. Sekarang yang penting saya akan melihat ini adalah sebuah challenging ya. Dan dalam sebuah challenging itu ya pasti ada satu kesempatan yang besar. Ya. Kenapa kok hari ini orang bisnis pangan itu masih berjalan? Perusahaan-perusahaan besar itu hari ini semuanya masih menggiat pangan. Ya. Karena di situ ada profitnya. Ya, kalau kita bicara bisnis hari ini. Jadi tergantung bagaimana angle kita melihat. Kemudian masalah stunting ya. Karena kita ini dibesarkan di dunia private ya. Semua itu harus didetailkan. Jadi kalau Pak Presiden itu menyampaikan jangan makro, mikro ya, tapi tolong didetailkan satu persatu. Maksudnya begini, kalau itu 21% menjadi 14%, lokasinya di mana, orangnya di mana, siapa, intervensinya itu harus spesifik, specific intervention. Ya. Sehingga kalau Prof. Derajat melihat ada program B2SA. B2SA, bukan B2 ya, kalau B2 Pak Frans yang suka ya. B2SA itu beragam, bergizi seimbang dan aman. Ya. Indonesia itu, ya kalau kita lihat tadi petanya sudah disampaikan, Indonesia Timurnya itu memang yang perlu di-develop. Kita itu over consumption, padi-padian, minyak, dan lemak. Ya. Padi-padian, biji-bijian ya, minyak dan lemak. Tetapi kita di lain sisi kekurangan umbi-umbian dan kacang-kacangan. Ya. Kemudian berikutnya lagi B2SA tadi, beragam bergizi seimbang. Kita itu punya namanya pola pangan harapan. Pola pangan harapan itu juga diukur tahun demi tahun, ya, mulai dari 91%, 94%. Nah kita itu pengennya menyampaikan kepada masyarakat luas, bahwa makan itu harus makan yang seimbang. Ini karena tadi pertanyaan bukan ke produksi ya, jadi saya akhirnya agak, karena orang melihat National Food Agency atau Badan Pangan Nasional itu biasanya hanya ketersediaan dan stabilisasi. Sebenarnya saya masih punya 2 deputi lagi ya, eselon 1, iya betul, jadi tidak hanya bicara stabilisasi ya, termasuk kerawanan pangan dan gizi ya Pak Hari, Pak Frans, yang satu lagi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
Tapi yang 2 deputi ini kalah dengan harga beras, kalah dengan harga gula, ya. Jadi sebenarnya kalau kita harus sufficient atau swasembada, itu kalau boleh swasembadanya bukan swasembada beras, ya, tetapi swasembada karbo, ya. Jadi kalau boleh satu piring itu isinya, ya, sepertiga adalah makanan pokok, ya, atau karbohidrat, sepertiga lagi adalah sayur mayur, ya, seperenamnya adalah lauk pauk. Saya sering menjelaskan, sekarang Bu Leli, apa bedanya lauk sama pauk? Ya, kita sering bicara tiap hari. Lauk itu adalah protein hewani, gitu ya. Protein hewani berarti kita bicara ayam, daging ruminansia, telur, udang, ya, ikan. Ya. Kalau pauk itu protein nabati, ya, itu dari kacang-kacangan yang kita ini kurang, gitu ya. Kacang-kacangan, kedelai, kalau turunannya misalnya tahu dan tempe. Jadi intervensi yang harus dilakukan untuk stunting, gizi buruk, rawan rentan pangan adalah harusnya specific intervention, ya. Nanti setelah ini mungkin kita bisa bicara mengenai production, ya, karena ujung-ujungnya ini sebenarnya semua ini production. Dan kalau kita bicara intervention untuk gizi buruk dan lain-lain harus sampai dimakan. Ya nggak bisa kita kasih Pak Rahmat makanan kemudian nanti dibawa pulang. Ya. Intervensi kita nggak akan masuk. Gitu. Demikian sebagai pembuka, Prof. Derajat. Terima kasih.